Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gue tahu sebagian orang tuh pasti banyak yang kecewa sama smartphone yang satu ini, yaitu Galaxy S24 series cuy. Apalagi yang non ultranya, yang dimana di sini nggak pakai Snapdragon buat region Indonesia, tapi di global sana pakai Snapdragon 8 Gen 3 tetap buat yang non ultranya. Melainkan yang di Indonesia tuh pakai Exynos 2400 ya, kalau misalnya kalian tahu. Tapi nggak apa-apa lah, sebenarnya itu hal yang wajar, karena kalau kita lihat Exynos 2400 alias si Exynos ini mau mencoba eksis di tahun 2024. Ya mungkin mereka pengen ngebuktiin kalau misalkan smartphone flagship mereka tuh kalau misalkan tanpa Snapdragon bisa lebih perform cuy, dan performanya bisa maksimal. Ya emang cuma Snapdragon doang yang bisa jadi pawang performance gitu ya, mungkin itu kata si Exynos ya. Contohnya smartphone yang satu ini yaitu Galaxy S24 Plus yang bakalan kita bahas di video kali ini. Sebenarnya banyak banget keunggulan dari smartphone yang satu ini, terutama dari sektor baterai yang lebih jumbo, terus juga layar dengan diagonal yang jauh lebih besar, sampai ke fitur spesial dari Galaxy S24 series yang lainnya bukan adalah generative AI cuy, yang bener-bener menarik banget buat kita coba nih fiturnya satu ini. Dan gue juga udah ada satu fitur ataupun beberapa fitur lainnya ya, alias fitur AI yang favorit gitu loh ya, kita bakalan kasih tahu nantinya di pertengahan video aja. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas yang paling simpel terlebih dahulu, yaitu dari sektor desain nih ya. Secara desain Galaxy S24 ini gak ada bedanya seperti Galaxy S23 di tahun sebelumnya, terutama untuk yang non ultranya teman-teman. Kalau misalnya yang non ultra kalian udah tahu lah ya, bahannya pakai natural titanium. Natural titanium mah brand sebelah, maksudnya titanium ya. Terus juga untuk bezel layarnya itu jauh lebih flat gitu loh ya. Tapi buat Galaxy S24 Plus dan juga Galaxy S24 biasa, dari sektor desain itu bener-bener sama cuy. Paling yang gue rasakan di Galaxy S24 Plus ini, buat masalah framenya jauh lebih keren ya, jauh lebih kotak gitu. Tapi minusnya di sini lebih tajam gitu teman-teman. Sama lagi untuk masalah bobot, smartphone yang satu ini tuh jauh lebih ringan. Ya walaupun memang ringannya itu sama aja sih secara angka, tapi Galaxy S24 Plus ini di bawah 200 gram. Tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini untuk bobotnya walaupun namanya Plus tetap ringan smartphone yang satu ini. Intinya untuk masalah desain di sini tidak ada improvement yang begitu berarti ya teman-teman. Paling perbedaan yang paling berasa kalau misalnya kalian notice yaitu dari lubang speakernya, yang dimana Galaxy S24 semua line up-nya itu menggunakan speaker garis cuy, bukan titik-titik kayak di Galaxy S23 series. Ya memang desain speaker kayak gini tuh membuat smartphone itu jadi lebih berkelas, tapi justru audionya itu nggak berkelas menurut gua. Karena pas waktu gua coba audio Galaxy S24 Plus ini, pas waktu gue setting ke 100%, audionya itu kerasa cempreng, bassnya juga makin menghilang kalau gue setting ke volume besar teman-teman. Jadi better saran gua mendingan kalian jangan setting volumenya ke 100% di Galaxy S24 Plus ini, atau enggak di Galaxy S24 yang reguler, takutnya volumenya bakalan cempreng dan bassnya menghilang. Ya walaupun memang gua akuin sih ya, untuk speaker atas bawahnya itu balance ya, sebenarnya dari seri yang sebelumnya juga udah balance sih, jadi nggak ada yang gede sebelah gitu. Untuk varian warna, Galaxy S24 series ini juga hadir dengan 4 varian warna baru ya teman-teman ya. Terutama di sini ada warna cobalt violet ya teman-teman, terus juga ada warna amber yellow kalau nggak salah. Selain itu ada onyx black, dan juga satu lagi yang terakhir itu warna grey. Oke, nah warna grey itu adalah warna yang kita pegang saat ini, yang dikirimin sama Studio Ponsel pastinya. Nah kalau misalkan kalian belum tahu Studio Ponsel itu apa, ya Studio Ponsel itu merupakan salah satu seller yang biasa ngirimin ataupun yang support channel Serapin Tekno ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli smartphone, bisa aja langsung kunjungin Studio Ponsel dan klik link yang ada di deskripsi kalau misalkan langsung pengen check out si smartphone yang satu ini. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke bagian depan alias bagian layarnya. Untuk urusan layar sih smartphone yang satu ini bisa dibilang tuh perbedaannya nggak begitu drastis, tapi ada beberapa bagian yang upgrade dari segi layarnya, terutama dari sektor brightness-nya nih, yang dimana brightness itu bener-bener upgrade banget daripada seri sebelumnya. Nah secara spek layar dari smartphone yang satu ini tuh udah pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X cuy. Jadi ini layarnya udah bener mantep banget. Bukan cuman layarnya doang yang pakai panel oke, tapi secara fitur di sini udah ada fitur 120 Hz pastinya, SDR10 Plus juga, sama peak brightness-nya ini bisa sampai 2600 nits. Nah peak brightness-nya ini yang bisa di-push sampai 2600 nits adalah salah satu upgrade yang besar menurut gua, karena yang sebelumnya itu cuma 1700-an doang kalau nggak salah ya, tapi di sini udah bisa sampai
2600 nits. Jadi kalau dipakai di outdoor di sini masih benar-benar kerasa terang. Nah, untuk diagonal di sini juga compact banget di angka 6,7 inch. Bezelnya juga kerasa lebih tipis dan jangka main-main di sini untuk masalah resolusinya yang dimana udah 1440 kali 3120 pixel. Corning Gorilla Glass-nya untuk perlindungan layarnya pakai Victus seri 2, bukan Armor ya teman-teman. Itu Armor buat yang ultra. Oke, buat experience-nya sih jujur Samsung Galaxy S24 Plus ini ngasih experience yang benar-benar oke banget. Karena layarnya gede jadi ngasih experience yang gede juga gitu loh. Gede dalam artian puas seperti nonton film dengan diagonal 6,7 inch. Kita bisa nonton film dengan konten yang benar-benar aduhai. Apalagi udah support SDR10 Plus juga, jadi nonton jadi makin tambah betah deh. Penggunaan outdoor juga nggak usah worry karena bisa di-push sampai 2600 nits buat brightness-nya. Cuman di sini ada satu kendala yang menurut gue tuh jadi mikir dua kali. Ini kan harganya belasan juta ya. Kalau kita lihat smartphone di luar sana dengan harga belasan juta, layarnya ini bisa sampai 1 Hz cuy. Tapi fitur AOD dari Galaxy S24 ini cuman bisa sampai 24 Hz, nggak sampai 1 Hz. Jadi kalau misalnya kita aktifkan fitur AOD selalu on ya teman-teman, dan itu bakalan boros banget baterainya. Cuman ya balik lagi, itu jadi salah satu kekurangan Galaxy S24 series. Katanya Ultra juga sampai 24 Hz doang, nggak bisa sampai 1 Hz. Ya tapi balik lagi lah ya, saran gua kalau misalnya kalian pengen pakai fitur AOD, mendingan jangan yang selalu on karena bisa ngurangin baterai banget gitu loh ya. Kalau untuk urusan layar memang muka menjadi salah satu penjualan Samsung buat di Galaxy S24 series kali ini. Karena memang fokus pembahasan kita di sektor AI-nya nih ya, terutama buat Samsung Galaxy S24 juga ngebahasnya AI. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan AI, gua pengen lu tahu semua kalau misalkan HP ini tuh pakai Exynos 2400 yang punya performance yang cukup lumayan tinggi gitu loh ya secara angka. Di sini gue udah ngebenchmark dari smartphone yang satu ini yang pakai Exynos 2400 dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark aja nih. Ya di mana AnTuTu Benchmark kita mendapatkan skor di kisaran 1,5 jutaan poin. Ya skor AnTuTu-nya ini cukup lumayan tinggi kalau menurut gue, bahkan bisa bersaing sama SoC Snapdragon 8 Gen 2 alias SoC tahun lalu. Ya walaupun memang nggak bisa ngelawan Snapdragon 8 Gen 3 sih. Cuman nggak apa-apa lah ya, nice try gitu loh ya buat Exynos 2400 ini. Nah selain itu di Geekbench 6 pun buat single core dapat di 2017 poin, multicore-nya dapat di angka 6400-an poin. Ya cukup lumayan oke lah ya. Terus juga di 3D Mark Benchmark dengan wheel rev test performance, di sini overall score-nya dapat di 8700-an poin dengan average FPS-nya di angka 52 FPS. Terus juga untuk wheel rev extreme test-nya di sini untuk base loop-nya teman-teman di angka 4100-an poinnya teman-teman, dan juga untuk lowest loop-nya dapat di angka 2000-an poin aja. Lalu untuk CPU throttling di sini gue coba 3 skenario. Yang pertama di 30 menit nih. Nah 30 menit di sini cukup lumayan throttling parah kalau kalian lihat. Suhunya benar-benar nggak kekontrol dan secara graf juga nyentuh di angka 50%. Tapi di pengujian kedua di 45 menit di sini bisa distabilkan dengan cukup baik ya teman-teman. Di sini ada throttling tipis-tipis, paling cuma di angka 80%-an aja. Nah di pengujian ketiga pun juga demikian. Di sini ada throttling yang cukup parah, terutama di akhir-akhir tes yang dimana bisa sampai 50%-an juga, sama seperti di pengujian skenario pertama. Jadi secara stability memang belum sebaik SoC Snapdragon lagi-lagi. Sorry itu saya Exynos, gue nggak bisa ngebela lu kali ini. Secara benchmark kan nih HP memang cukup lumayan kenceng nih ya dari skor AnTuTu dan juga Geekbench sama 3D Mark gitu loh ya. Angkanya juga tinggi gitu. Cuman di throttling test memang HP ini masih kerasa throttling gitu loh ya. Sekarang langsung aja kita bahas gaming testnya. Gimana smartphone yang satu ini buat gaming test, apakah kuat buat main game-game yang biasa kita mainin? Seperti game Mobile Legends Bembeng nih ya. Settingannya gue bakalan settingan rata kanan dari smartphone yang satu ini. Alhasil untuk FPS-nya di sini dapat di angka 60 fps. Cuman sayangnya memang smartphone yang satu ini belum bisa tembus ke 120 fps. Walaupun secara spek harusnya ini udah bisa dan masih di lock di 60 fps aja. Ini balik lagi ke updatean software. Nah, buat temperatur main game Mobile Legends di sini selama kurang lebih 20 menit ya. Di sini temperaturnya masih adem di angka 37 sampai 38 derajat Celcius. Lanjut ke game PUBG Mobile, settingannya adalah smooth 90 fps. Alhasil buat FPS itu dapat di angka 75 sampai 90 fps. Temperaturnya di angka 39 sampai 40 derajat Celcius pas waktu main game PUBG Mobile selama 20 menitan. Genshin Impact juga demikian nih ya, settingan high 60 fps gue bakalan coba. Alhasil untuk FPS rata-ratanya di angka 50 sampai 60 fps. Terkadang memang ada sedikit frame drop kalau misalkan temperaturnya itu menaik ya teman-teman, meningkat bukan menaik ya. Nah, kalau meningkatnya itu di angka 42 sampai 44 derajat Celcius pas waktu main game Genshin Impact selama 20 menit. Tapi tetap buat main game Genshin Impact menurut gue masih oke banget dengan FPS dapat di angka 50 sampai 60 fps. Kalau secara performance ngegame ini HP tuh cukup lumayan
kencang ya. Selama gue main 20 menit juga masih hayu-hayu banget seperti PUBG Mobile, terus juga Genshin Impact ataupun game Mobile Legends. Tapi kalau misalkan kita ngomongin baterai, smartphone itu cukup lumayan deres cuy berkurangnya. Terutama tadi kalau misalkan temperatur HP itu udah mulai panas. Walaupun memang secara kapasitas HP itu cuma 4900 mAh, belum sampai 5000 mAh. Cuman secara screen on time HP itu bisa bertahan 8 jam cuy. Dan gue prediksikan kalau buat main game nonstop paling bisa sampai 5 jam. Terus juga untuk penggunaan 8 jam itu gue pakai di outdoor, terutama untuk di outdoor sih itu berkuras begitu drastis ya kalau misalkan dipakai di outdoor, karena memang brightness-nya kita atur ke 100% dan baterainya bakalan berkuras banget. Tapi semoga harapan gue ini cuman updatean software aja. Sama kayak fitur utama dari Galaxy S24 series ini, yaitu Galaxy AI. Yang dimana tuh Galaxy AI menurut gue harus banyak update cuy. Gue tahu kebanyakan orang pasti banyak yang bilang kalau fitur Galaxy AI itu adalah fitur gimmick, karena tinggal kita install Google Lens, udah kita bisa pakai smartphone kita layaknya Galaxy AI. Tapi kalau misalnya kita explore lebih dalam, Galaxy S24 ini banyak kok fitur-fitur yang kita nggak bisa dapetin di smartphone lain. Ya seperti Circle to Search, Live Translate, dan juga Chat Assistant. Sebenarnya banyak sih fitur-fitur lain yang bisa kalian baca aja nih. Cuman fitur yang menurut gue paling menarik yaitu adalah Circle to Search. Circle to search. Circle to search. Ya dimana kita tinggal screenshot aja ataupun kita pencet tombol home ya teman-teman. Di sini bisa kita langsung cari aja beberapa picture nih. Misalkan kita pengen nyari baju di Instagram ya, terus kita nggak usah puyeng-puyeng pakai 2 HP, tinggal pencet tombol home aja, di sini langsung bisa kita pakai tuh fitur Circle to Search-nya ini. Terus ada namanya Live Translate yang dimana fitur ini tuh bisa menerjemahkannya ke bahasa asing. Ya walaupun memang sampai sekarang bahasa Indonesia itu belum ada opsinya, tapi gue yakin kedepannya bakalan ada ya. Jadi memang masih banyak banget fitur yang bisa dieksplor di Galaxy S24 ini, dan menurut gue ini bukan fitur AI gimmick belakang aja. Sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera aja, ya dimana di sini bisa setup triple kamera nih dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 10 megapiksel untuk tele, 12 megapiksel untuk ultrawide, dan 12 megapiksel buat kamera selfie. Nah buat hasil kameranya sendiri kita mulai dari kamera utama, ya dimana kamera utamanya di sini punya hasil yang menurut gue tuh udah cakep banget ya, tajam warnanya. Di sini untuk detail itu kerasa tajam, warnanya juga kelihatan colorful, mirip seperti warna dari tuningannya Samsung gitu. Terus juga untuk deep of field-nya benar-benar oke. SDR-nya juga main nih, walaupun kalau misalnya kita lihat ada beberapa foto yang kalau kita lihat sih awannya cukup mendung, tapi di sini SDR-nya benar-benar bisa main dengan cukup baik. Terus juga dalam kondisi gelap pun juga untuk kamera utamanya bisa menghasilkan foto yang secakep ini. Untuk hasil foto sih gue nggak komplain sama sekali ya teman-teman. Lalu juga untuk kamera telenya di sini bisa di-push sampai 30 kali zoom, yang menurut gue hasilnya juga oke nih, kelihatan cakep. Walaupun memang kita kalau mentokin sampai 30 kali zoomnya teman-teman, di sana tuh bakalan pecah banget buat hasilnya. Untuk hasil ultrawide-nya pun juga demikian ya. Kalau kita lihat tuh hasilnya memang cukup lumayan jomplang daripada kamera utamanya, tapi tetap hasil kamera ultrawide menurut gua cukup lumayan oke, punya view angle yang lebih lebar juga cuy. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kesimpulan yang terakhir ya. Nah untuk kesimpulannya sendiri, Galaxy S24 kalau menurut gua memang menjadi salah satu smartphone yang oke banget, terutama buat yang plusnya ini cuy. Karena buat yang plus selain harganya ya kisaran 15 jutaan, tapi bisa ngasih spek yang seoke ini. Terutama memang yang masih ada PR banyak banget sih dari smartphone yang satu ini, terutama buat Galaxy S24 series lainnya ya. Ya dari segi Galaxy AI ini harus bener-bener di-update lagi ya teman-teman. Karena kalau gue lihat untuk saat ini ya Galaxy AI itu masih belum terlalu powerful banget. Apalagi kita lihat sendiri nih, pas waktu pelancingan kemarin itu Galaxy AI bener-bener didambah-dambakan. Ya gue tadi berekspektasi Galaxy AI itu bener-bener wow banget, ternyata nggak selalu wow gitu loh ya. Tapi kalau misalnya kalian nanya apakah worth it upgrade dari Galaxy S23 ataupun S23 Plus ke Galaxy S24 Plus ini, jawabannya menurut gua nggak worth it ya, karena memang smartphone-nya satu ini balik lagi upgrade aja tuh minim banget cuy, karena ada fitur Galaxy AI-nya aja, yang dimana Galaxy AI nggak terlalu penting-penting banget sih kalau menurut gue ya, karena memang kita bisa pakai Google Lens, terutama kalau misalkan generated gambar yang bisa biasa didemoin sama orang-orang lain gitu. Tapi intinya smartphone yang satu itu bagus sih, Galaxy S24. Gue suka sama smartphone ini, terutama dari sektor warnanya ini, warna grey bener-bener cakep gitu loh ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget lah tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, boleh banget lah. Atau pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @tekno. Pengen join ke komunitas kita, klik linknya ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.